So, siang ini kita akan bicara tentang HR defines your company. Kita akan bicara tentang salah satu dari 4 pilar yang paling penting dalam operasionalisasi sebuah perusahaan. Saya ingin mengawali presentasi saya dengan tebak gambar dulu. Menurut Anda ini gambar apa? Oke, keep in mind saja. Saya hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Anda bisa akses kolom message, sebenarnya saya ingin Anda menuliskan, tapi karena Anda nggak bisa, so kita stop sampai di sini, and let me show you. Sebagian besar para peserta webinar atau peserta training saya akan menjawab ini gambar kupu-kupu. Kemudian beberapa menjawab gambar pohon, dan ada juga yang menjawab ini adalah gambar pemandangan. Somehow, kalau kita reveal, ini adalah gambar ini. Oke. Apa yang ingin saya sampaikan di 2 slide ini? Kadang-kadang apa yang kita lihat itu belum tentu begitu keadaannya, teman-teman. Selama ini kita melihat bahwa HR itu adalah fungsi support. Selama ini kita melihat HR itu ngurusin absen, ngurusin dan macam-macam. Somehow apa yang ada di baliknya jauh lebih besar, dan kadang-kadang kita tidak terprediksi, teman-teman. Ya, horizons kita nggak sampai ke sana. Ya, right. Kita mulai dengan melihat business challenge hari ini. Ini dia. Kalau Anda melihat konteks bisnis yang ada sekarang, inilah yang dihadapi oleh banyak perusahaan. Umumnya mereka akan menghadapi 8 hal ini. Yang pertama, recruiting and attracting new talent. Kita tahu angka pengangguran di Indonesia luar biasa besar. Ya, dan tahun lalu kita dihadapi dengan kabar PHK sana sini dan akan berlanjut, feeling saya akan berlanjut di tahun 2025. Somehow jumlah tenaga kerja yang sangat besar itu, kalau Anda lihat dari POV-nya perusahaan, it's not a good news. Ya, most company itu mengalami masalah, mengalami challenge untuk recruiting and attracting new talent dengan catatan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 2, providing competitive benefits. Ini juga tantangan di mana kita berhadapan dengan banyak pemain di industri yang sama atau cross industry, dan kita harus berebut talent-talent yang potensial, dan tentunya competitive benefit itu menjadi killing factor, teman-teman. Ya. Kemudian yang ketiga, tantangan yang juga dihadapi oleh perusahaan itu adalah maintaining employee satisfaction and retention. Saya yakin Anda tahu bahwa Anda tidak akan bisa mengembangkan bisnis apapun. Anda nggak akan bisa scale up bisnis apapun kalau Anda tidak develop your people. Ya, karena kalau Anda develop your people dengan baik, mereka engage, mereka yang akan bangun bisnis buat Anda. Nah, tantangannya itu, teman-teman, sekarang adalah how we can make people engage with the company. Di banyak kasus, mereka datang, kemudian mereka kerja, ya kerja hanya sekedar memberikan kompensasi dari gaji yang dia terima. Kemudian beberapa konteks mereka datang, itu hanya untuk mengikuti aturan-aturan yang mengikat secara mendasar dalam kontrak atau perjanjian kerja mereka. Mereka harus di kantor dari jam 8 sampai jam 4. Tapi begitu ditanya, ngerjain apa? That's a very big question. Jadi mereka itu ke kantor, ke pabrik, atau kemana gitu ya, tempat mereka kerja, itu udah sama kayak turis gitu. Nah, akan beda ceritanya if you can have your employee engage. Nah, mereka lah yang akan bangun bisnis buat Anda. Ini tantangan ketiga, teman-teman. Tantangan keempat adalah worker shortage. Ya, angka pengangguran, kemudian angka PHK yang besar, itu tidak ada jaminan bagi Anda untuk Anda bisa mendapatkan manpower yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Apalagi kita tahu digitalisasi, kemudian industri 4.0, dan konteks dinamika industri yang lain itu menyebabkan karakteristik
employee yang diperlukan itu berbeda dibandingkan dengan 10-20 tahun yang lalu. Berikutnya, tantangan bisnis sekarang itu juga ada di supply chain, teman-teman. Supply chain and material related to shortage. Kita tahu makin lama tidak hanya industri-industri yang dulu highly regulated kayak makanan dan medical, sekarang regulasi, kemudian hal-hal lain yang sifatnya non teknis industri itu akan menjadi tantangan ya bagi pengadaan sumber daya, bagi proses distribusi, kemudian proses supply terhadap operasionalitas perusahaan. Contoh yang mungkin masih anget ya, baru terjadi beberapa tahun yang lalu pemberlakuan PPN 12%. Pemerintah berargumentasi bahwa itu hanya dikenakan bagi barang mewah. Dan feeling saya, teman-teman, ke depan itu akan berimbas pada banyak hal. Tidak hanya barang mewah, itu akan berimbas pada banyak hal. Ya. Yang penting kan pemerintah sekarang sudah melewati entry gate-nya. Itu udah berlaku. Nah, nanti kan tinggal ditarik aja sana sini gitu kan. Berikut yang keenam adalah personal dan employee concern. Makin lama kita menghadapi tantangan workforce yang semakin dalam tanda petik cerewet. Ya, dulu atau generasi kakek saya, generasi bapak saya, baby boomer, mereka kerja setia pada satu perusahaan, mulai kerja sampai selesai usia produktifnya, sampai pensiun, dan nggak neko-neko, nggak minta apa-apa. Yang penting dia bisa kerja. Bagi mereka profesional itu adalah loyalty. Di generasi setelahnya, generasi saya, hal-hal yang berhubungan dengan security matter sekali. Sehingga ada jaminan, ada tunjangan macam-macam. Tunjangan rumah, tunjangan mobil, tunjangan anak, istri, tunjangan beras, tunjangan kucing, tunjangan ikan, tunjangan macam-macam. Dan sekarang, teman-teman, adik-adik kita yang masuk ke dunia industri dari generasi Z, kemudian generasi Alpha, tantangannya juga menjadi lebih dinamis, menjadi lebih kompleks. Ya, kalau dulu Gen X hanya security, sekarang sudah ada work-life balance. Dulu itu nggak ada. Isu itu enggak. Ya, saya yakin dulu itu ada sih. Tapi isu itu tidak menjadi concern. Isu itu tidak menjadi satu hal yang diperdebatkan. Ya, healing itu dulu enggak terlalu mendapatkan porsi yang besar untuk dibahas di dunia profesional seperti sekarang. Kemudian flexibility. Kalau dulu yang namanya kerja di kantor. Kalau sekarang ini menjadi concern yang banyak perusahaan mengadres ini dan menjadikan ini sebagai strategi mereka untuk HR mereka. Kemudian business growth and success, ya pertumbuhan bisnis. Kita tahu bahwa teknologi itu mengubah perilaku konsumen. Ya, sehingga perusahaan perlu untuk terus berinovasi agar mereka bisa tumbuh. Dan yang terakhir adalah economic and financial concern. Kita tahu bahwa dunia sekarang sedang menghadapi beberapa gejala yang menurut saya kontraproduktif terhadap pertumbuhan. Makin lama tren untuk national protection itu semakin tinggi. Amerika menerapkan kebijakan melindungi kepentingan Amerika. Mereka keluar dari Dewan HAM PBB, mereka membubarkan USAID. Itu artinya keterlibatan mereka di global itu akan makin dikurangi. Mereka akan lebih fokus untuk melindungi kepentingan Amerika. Nah, Indonesia itu akan mengalami hal yang sama, teman-teman. Ya, Indonesia juga akan mengalami hal yang sama, dan teman-teman bisa lihat makin ke sini kita akan cenderung makin protektif. Nah, economic and financial ini akan mempengaruhi bagaimana operasionalisasi perusahaan-perusahaan, dan tentunya itu perlu untuk kita perhatikan karena ini menjadi challenge yang benar-benar nyata ada di depan kita. Nah,
Dari 8 ini, teman-teman, ini saya ambil sumbernya dari Napeo. Anda bisa lihat, itu 5 diantaranya itu berhubungan dengan HR. So, begitu pentingnya. 5 diantara current business challenge itu berhubungan dengan HR. Nah, sekarang yuk kita zoom. Kita lihat lebih dekat lagi. Ini saya ambil dari Issue Wire. Ini tren di 2025, teman-teman. Anda bisa lihat, ada 3 area. Yang pertama berhubungan dengan kesejahteraan, kemudian yang kedua berhubungan dengan keberlanjutan, isu-isu lingkungan, dan berikutnya berhubungan dengan power to personalization. Nah, kalau yang berhubungan dengan employee well-being, ada financial, ada social, ada work-life balance. Ini menjadi tren, menjadi isu yang benar-benar hot, teman-teman, di tahun 2025. Kemudian untuk area sustainability, ada cost reduction, increase revenue, kemudian attracting, retaining talent, dan brand loyalty. Dan yang terakhir, power to personalization itu adalah stronger brand reputation, kemudian enhance lead generation, kemudian satisfying customer experience. Yang ingin saya katakan di slide ini adalah, Anda bisa lihat, kalau tadi dari 8 isu, 5 tentang HR. Nah, kita zoom lagi di tahun 2025, Anda bisa lihat dari sebarannya, ada 3 area ini, di setiap area itu ada isu tentang HR. So, redefinisi HR itu tidak lagi menjadi opsi, tapi itu sudah menjadi keharusan. Kalau sebelum-sebelumnya, HR itu adalah tim support, HR itu adalah divisi yang digunakan untuk mendukung operasional. Somehow, dari tantangan-tantangan yang tadi saya sampaikan, Anda sudah bisa lihat, ada kebutuhan, ada urgensi yang lebih tinggi, sehingga HR itu, teman-teman, no longer, ya, tidak lagi hanya sekedar support, tapi itu akan menjadi part of the strategy. Ya, HR itu akan menjadi competitive advantage yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan agar bisa bertahan, agar bisa tetap tumbuh. Nah, kalau kita specifically di HR, apa saja sih urusannya HR itu? Bagi teman-teman yang berada di area HR secara profesional, saya yakin ini bukan barang baru bagi Anda. Nah, bagi teman-teman yang non-HR, kerjaan HR itu tidak lepas dari 9 pilar ini, teman-teman. Ya, diawali dengan bagaimana mendesain organisasi. Anda mau bisnis. Oke, siapa yang menjalankan bisnis ini? Ada 5 orang, 10 orang. Nah, 10 orang itu nanti formatnya bagaimana? Apakah semuanya report ke director? Atau 2 orang report ke director, di bawahnya report ke orang yang report ke director? Apakah dia akan matrix, organisasinya melebar? Apakah dia akan hierarki, ada urutan layer top, middle, dan bottom? Nah, itu ada di organization development. Ini yang ngurusin, teman-teman. Nah, pastinya perusahaan Anda tumbuh, berkembang, mengerjakan tugas-tugas bisnis, itu akan perlu untuk merekrut orang. Nah, area kedua adalah recruitment and assessment. Nah, mereka yang sudah Anda rekrut, itu perlu Anda develop agar dia bisa kerja. Kemudian agar dia berkembang, agar dia bisa Anda siapkan untuk pengganti generasi berikutnya. Ya, kalau manajer Anda resign, kalau manajer Anda MPP atau pensiun misalnya. Nah, training development itu menjadi senjata utama, area utama yang merupakan tugas penting dan salah satu pilar di fungsi HR. Berikutnya adalah compensation and benefit. Nggak mungkin dong orang kerja gratis, kan? Pasti ini akan menjadi hal yang menjadi pilar wajib untuk dikelola dengan baik. Compensation and benefit yang berhubungan dengan kesejahteraan. Kemudian performance management, hal-hal yang berhubungan dengan kinerja. Kalau mereka disuruh kerja, kemudian pekerjaannya itu mengalir seperti air, believe me, mereka nggak akan menghasilkan apa-apa. Kalau Anda tidak monitor, kalau Anda tidak kasih target, hasilnya nggak akan membantu perusahaan. So you need to manage the performance. Berikutnya, orang stay di satu perusahaan
hal pertama tentu yang berhubungan dengan penghasilan. Tapi berita baiknya adalah kalau penghasilannya dia merasa itu sudah cukup, maka dia nggak akan mikir yang lain. Dia akan mulai mikir, dia akan mikir untuk apalagi what next. Nah, hal berikutnya yang segera akan Anda perlu manage dengan baik itu adalah karirnya. Orang kerja sebagai operator, ya, atau sebagai staff. Sejak dia masuk sampai 15 tahun tetap jadi staff. Sementara perusahaan tumbuh besar. Yang tadinya hanya 10 orang, jadi 50 orang, jadi 100 orang, jadi 500 orang, dan ini dia tetap jadi staff. Itu ada dua isu tuh. Either Anda tidak develop dia, tidak di training, tidak dikembangkan dia, atau yang berikutnya, karirnya tidak dikelola dengan baik. Ya. Berikutnya adalah employee relation. Ini hal-hal yang berhubungan dengan UMR, peraturan ketenagakerjaan, serikat pekerja, demo, mogok. Nah, ini perlu dikelola juga dengan baik. Karena kalau enggak ini mengganggu sekali dalam operasional perusahaan. Ya, kalau dia tidak dikelola dengan baik, dia akan mengganggu. Tapi kalau dikelola dengan baik, maka ini akan jadi mitra bagi perusahaan untuk tumbuh besar. Dan berikutnya adalah separation management, orang yang keluar, apakah keluarnya karena pensiun, PHK, dan lain sebagainya, itu perlu juga dikelola dengan baik. Di tengah-tengah, ini fungsi wajibnya administration dan HRIS. Kalau dulu sebelum konsep HR ini berkembang seperti sekarang, ini disebut personalia. Ya, bagaimana kita mengelola data karyawan, data umurnya, data keluarganya, data BPJS-nya, data kehadirannya, itu ada di sini, teman-teman. Nah, 9 pilar inilah yang menjadi area utama dari fungsi HR. Baik, ini penjelasannya. Nah, saya ingin ke sini sekarang. Kalau tadi default, itu fungsi HR by default. Nah, kalau perusahaan Anda tumbuh, ya, kalau perusahaan Anda berkembang, pertanyaan besarnya, apa sih peran HR? Nah, ini. Yang pertama, HR itu akan membantu Anda, akan membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Ya, parameter-parameter yang dimiliki oleh HR itu akan memberikan data kepada manajemen, akan memberikan data kepada Anda seberapa produktif karyawan Anda. Ya, nah kalau ada masalah dengan produktivitas, kalau ada isu, ada hal-hal yang perlu di-solve. Nah, HR akan punya tool, mereka akan punya kaki, dan mereka akan punya akses ya untuk bisa mengidentifikasi, menyelesaikan, kemudian sampai mengatur strategi untuk manpower management untuk bisa memastikan produktivitas perusahaan itu ada pada level yang diinginkan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, provide feedback that is constructive and helpful. Seringkali, teman-teman, manajemen itu melihat dalam konteks helikopter view, ya, melihat dari helikopter view. Nah, coba Anda perhatikan kalau helikopter melihat ke bawah. Apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat hanya yang ada di permukaan. Ya, syukur-syukur kalau dia ngelihat lapangan sepak bola itu kan, dia bisa ngelihat dasar rumputnya. Gimana kalau mereka melihat hutan? Itu yang terlihat hanya pucuk-pucuk pohon. Sementara yang ada di bawah, ini ada ular, ada harimau, ada macam-macam. Nah, pada konteks yang nomor 2 ini, HR itu akan membantu manajemen untuk memberikan feedback. Kalau ada kebijakan misalnya, katakanlah kebijakan efisiensi. Ya. Nah, HR itu akan punya kaki, mereka akan punya akses untuk mendapatkan data dari grassroots, mendapatkan data dari karyawan, mendapatkan data dari bisnis, dan itu di-feeding, diberikan data tersebut ke manajemen untuk pengambilan keputusan strategik berikutnya. Pak, ini efisiensinya udah kebangetan. Ini sudah menyentuh hal-hal yang sangat fundamental. Ini bisa jadi nanti jadi karyawan jadi kurang gizi, Pak. Gitu. Berikutnya, foster corporate culture. Saya yakin teman-teman sering kali mendengar
kisah-kisah perusahaan yang tumbuh besar karena mereka punya strong corporate culture. Apple itu seringkali menjadi contoh dan menjadi bahan kajian di sekolah-sekolah bisnis, di training-training. Apple itu bisa menghasilkan produk sedemikian keren karena mereka mengawalinya dengan corporate culture yang sangat kuat. Anda bisa go to Google or go to ChatGPT or Gemini. Salah satu yang saya ingat betul, corporate culture-nya Apple itu adalah mereka challenge status quo. Ya, mereka ingin semua karyawan itu jangan patuh saja pada apa yang sudah Anda lihat. Apa improvement yang Anda bisa lakukan lebih baik dibandingkan dengan yang sudah ada sekarang. Nah itu, mereka challenge itu terus. Sehingga makin lama, makin berinovasi, makin berkembang, dan lahirlah produk-produk keren. Seperti yang kita lihat di market sekarang. Berikutnya yang keempat, ada create environment that is conducive to career growth. Ya, menciptakan suasana lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan karir. Kita tahu angka turnover yang tinggi itu adalah sebuah fakta yang memberikan sinyal bahwa orang-orang tidak terawat dalam tanda petik, ya, sehingga mereka sering keluar. Angkanya besar. Secara persentase itu angkanya signifikan. Nah, HR itu adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang bisa memastikan, ya, berkontribusi bagi perusahaan untuk menjaga agar orang-orang pinter ini nggak keluar, agar orang-orang yang diandalkan oleh perusahaan ini mereka stay. Ya, jangan sampai perusahaan itu kalau kayak kita analogikan dengan negara, orang-orang pinter pada keluar negeri gitu kan. Kemudian yang tinggal di Indonesia itu hanya orang-orang yang tidak laku di luar negeri. kayak tagar yang lagi heboh sekarang ini, kabur aja dulu. Saya yakin yang berani kabur ke luar negeri itu adalah orang pinter, orang-orang yang mereka bisa berkarya di luar negeri dan laku gitu. Nah, akhirnya yang tinggal di Indonesia berlindung dengan semangat nasionalisme adalah orang-orang yang nggak laku, orang-orang yang memang nggak punya kompetensi. Nah, fenomena itu, teman-teman, itu bisa juga terjadi di perusahaan. So, your talent, your good talent itu move away, dan yang tinggal adalah orang-orang yang ya yang nggak mungkin laku di luar. Ya, so HR bertanggung jawab untuk membuat suasana, untuk membangun budaya agar mereka stay, termasuk di dalamnya tentu menciptakan peta karir, jenjang karir yang baik. Yang kelima, mengidentifikasi right talent and building leadership pipelining. 2009, kalau Anda masih ingat, itu terjadi bom di hotel JW Marriott di Kuningan. Nah, salah satu korbannya itu adalah CEO saya waktu itu. CEO dari Holcim Indonesia, Pak Tim McKay, Mr. Tim McKay. And you know what? CEO dalam sebuah perusahaan, apalagi perusahaan multinasional sebesar Holcim waktu itu, ketiadaan, ya, seorang CEO itu sama dengan tidak adanya presiden di sebuah negara. Maka perusahaan itu demisioner. Ya. Siapa yang akan mengambil keputusan? Nah, good news-nya hanya perlu waktu 35 menit sampai 45 menit untuk melantik, memastikan CEO baru itu on place. Nah, kenapa itu mungkin? Karena memang talentnya itu sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Sehingga mereka ready untuk leadership pipeline. Nah, ada beberapa orang tuh yang kita siapkan di perusahaan untuk menggantikan posisi-posisi yang ada di atasnya. Ya, yang pertama tentu kita identify posisi penting, kemudian kita siapkan orang penggantinya. Nah, kebetulan di konteks CEO ini sudah ada langsung penggantinya. Kemudian berikutnya, build and maintain employee commitment, menjaga, membangun dan menjaga komitmen dari karyawan. Oke, lanjut.
Nah, kita lebih besar sekarang. Ini sesuai dengan tema teman-teman, ya, bahwa HR will define your company's future. Nah, saya berikan tanda kurung di sini, a strong one. Ya, jadi bukan hanya HR yang ada pengisi struktur saja, tapi benar-benar yang menjalankan fungsinya. Ya. Yang pertama, mengapa itu penting? Karena HR akan drive your business growth. Oke, people strategy itu akan menjadi salah satu trisula yang tidak bisa Anda tinggalkan. Kalau market Anda bagus, produk Anda bagus, tapi your people is bad, Anda nggak akan bisa memenangkan market, teman-teman. Ya, so your people is something yang Anda perlu pastikan sejajar dengan dua mata yang lain, ya, your business, your market, pastinya ujungnya adalah business strategy, kemudian your product, ini ujungnya adalah quality, kemudian berikutnya adalah your people. Berikutnya, kenapa HR itu penting? Karena HR itu memastikan employee well-being and engagement. Ya, memastikan bahwa orang-orang yang berkarya, yang bekerja di perusahaan itu happy. Dan mereka nggak pengen keluar, mereka nggak pengen ke lain hati. Berikutnya, HR itu juga strategic business goal. Di perusahaan saya sebelumnya, shareholder saya waktu itu berencana membuka pabrik baru. Ya, kita sudah ada 2 pabrik, dan 1 pabrik itu ada 3 line, ada 2 line produksi. Jadi total ada 5 line produksi. Kemudian melihat potensi market, rencananya akan bangun pabrik baru. Dan Anda tahu siapa orang pertama yang diajak bicara? HR. Diskusilah waktu itu saya sama Presdir, Pak Abdi, kita akan bangun pabrik baru, rencananya ini nanti 3 line produksi, mesin-mesinnya jauh lebih canggih dibandingkan dengan pabrik kita yang ada sekarang, yang 2 ini, dan bantu saya untuk kira-kira nanti organisasinya akan bagaimana. 1. Kemudian yang kedua, kompetensi orangnya nanti akan bagaimana. 3, kebutuhan orangnya nanti kira-kira berapa ya Pak. Kemudian yang terakhir adalah strukturnya nanti akan bagaimana Pak. So, HR, teman-teman, sekali lagi adalah strategic partner dari bisnis. Karena kita adalah bagian dari strategic business goal. Dan yang terakhir adalah facilitating learning and development. Bagi Anda yang menggunakan pendekatan balance scorecard dalam mendevelop your business strategy, your strategy roadmap, saya yakin teman-teman nggak akan bisa lepas dari learning and development ini, teman-teman. Karena kembali ke apa yang tadi saya katakan, Anda nggak akan bisa bangun bisnis, memperbesar bisnis, Anda tidak akan bisa upscale, go to the new market if you don't have the right people. Tapi if you have the right people, they will do it for you. Ya, dan nyawanya itu adalah di learning and development. Nah, saya ingin share ada 3 contoh, teman-teman, perusahaan-perusahaan yang sukses dan menjadikan HR itu sebagai strategi mereka. Saya kira Anda tahu dengan perusahaan ini. Ya, Google. Siapa sih yang nggak tahu di dunia ini dengan Google? Nah, ini yang ingin saya share ke Anda. Salah satu strategi yang berhubungan dengan people dan sangat terkenal di Google itu adalah 20% time. Google memberikan kesempatan, dalam tanda petik ya, hak istimewa kepada semua karyawannya untuk menggunakan 20% dari waktu mereka mengerjakan proyek yang berhubungan dengan passion-nya mereka. Jadi nggak ada hubungan dengan role-nya, nggak ada hubungan dengan tugasnya yang ada di struktur. You see? Dan dari sanalah Gmail itu lahir. Dari sanalah Google Map itu lahir. Ya, dan Anda bisa lihat sekarang produk-produk Google mostly itu adalah market leader di ekosistemnya. Ya, so this is an HR-driven success story dari sebuah perusahaan. Kita lihat contoh kedua, Southwest. Ya,
Kalau Anda tahu, Southwest ini adalah salah satu perusahaan pelopor low cost carrier airlines di dunia. Ya, kalau di kita di regional kita mengenal ada beberapa yang very strong. Salah satunya adalah Air Asia. Nah, kalau di Amerika yang sangat strong itu adalah Southwest. Nah, yuk kita lihat apa strateginya yang berbasis HR sehingga membuat perusahaan ini menjadi sangat kuat. Ada 3 poin. Yang pertama, mereka hiring for attitude and training for skill, pendekatannya. Jadi mereka tidak terlalu concern meng-hire orang-orang pinter, orang-orang yang hebat. Dengan 2 alasan. Orang yang pinter, orang yang hebat, yang pertama, cost-nya pasti tinggi. Harganya mahal itu. Nggak mungkin kan, orang yang sudah punya pengalaman, kemudian orang yang pinter, orang yang memang defaultnya itu bagus, gitu, harganya murah itu nggak mungkin. Satu. Kemudian yang kedua, attitude itu adalah fitur yang akan membuat dia engage dengan perusahaan. Gimana kalau orangnya tidak kompeten? Training itu akan membantu perusahaan, teman-teman. So hiring the right person with attitude dan training akan membantu Anda mengembangkan dia. Kemudian establish open door policy untuk memastikan suara karyawannya didengar. Kalau Anda ke Southwest, ya, Anda marah-marah sebagai customer kepada pramugarinya, ya, and you know what? Kalau di perusahaan lain mungkin pramugarinya ini akan bermasalah nih nanti di perusahaan, karena dia tidak melayani customer dengan baik kan. Tapi kalau di Southwest mereka akan proteksi karyawan mereka, ya tentu dengan jaminan bahwa standar pramugari dan pramugara mereka itu sudah sesuai dengan regulasi dan sudah ada standarnya. Dan kalau ada customer yang not happy, kemudian complain too much gitu, bahkan mereka akan mengusir customer itu. Mereka benar-benar protect karyawannya. Kemudian create a culture of recognition, celebrating employees' contribution regularly. Mereka merayakan, mengenali, mengapresiasi setiap achievement yang didapatkan, yang dilakukan oleh karyawan mereka. Nah, outputnya apa? Mereka adalah low cost carrier maskapai dengan turnover yang paling rendah. Kemudian pada waktu dulu downturn, penurunan industri penerbangan, mereka itu bisa survive dengan baik. Dan bahkan di salah satu sumber saya baca, mereka malah tumbuh. Di saat maskapai lain itu decline, mereka malah tumbuh. Ya, dan case Southwest ini banyak dijadikan studi-studi kasus di sekolah-sekolah bisnis, teman-teman. Dulu waktu saya masih kuliah, ini salah satu studi kasus saya. Nah, yang ketiga, saya ingin share, ini perusahaan tempat saya bekerja dulu, Holcim Indonesia. Waktu itu ada challenge, ya. Challenge-nya begini, ada segmen di market di mana kita di-challenge untuk menyediakan solusi beton yang bisa kering dalam waktu pendek, dalam waktu singkat. Nah, bagi teman-teman yang memiliki latar belakang teknis atau yang paham konstruksi, saya yakin Anda tahu bahwa beton itu dikatakan baru sudah jadi setelah 28 hari. Nah, Anda bisa bayangkan, untuk jalan tol kan tidak mungkin ditutup 28 hari. Kemudian untuk bandara, kemudian untuk jalan-jalan protokol yang merupakan jantung. Kayak kalau di Jakarta, Sudirman, itu tidak mungkin itu ditutup 28 hari. Hari pertama Anda tutup, besok rame di medsos, rame di media, hari ketiga orang demo, hari keempat orang demo, wow itu bisa masalah besar itu. Sehingga perusahaan berpikir kita perlu orang-orang yang memiliki expertise yang tinggi, yang baik. Ya. Dan untuk mendatangkannya dari Swiss sana, Holcim itu rutin
headquarters-nya di Swiss, itu Swiss rooted company. Untuk mendatangkannya dari Swiss itu very expensive. Ya, apa yang kita lakukan? Maka kita buatlah program lokal untuk leadership development. Kemudian kita buat cross functional training. Kemudian kita encourage program-program untuk continuous improvement. And you know what? Kita salah satu di antara pemain di industri konstruksi yang memiliki kekuatan untuk talent itu yang cukup disegani. Ya, sampai perusahaan ini dijual ke Semen Indonesia di 2018, teman-teman. Ya, mudah-mudahan 3 contoh ini memperkuat apa yang tadi saya sampaikan, bahwa HR itu adalah part of your business strategy. Ya. Nah, mempertegas, HR is not just support function, HR even now becoming game changer, teman-teman. Ya, HR itu menjadi pembeda. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana HR bisa menjadi pembeda? Ini. Ada 6 hal, ada 6 strategi yang bisa Anda gunakan agar HR Anda itu bisa menjadi pembeda. Yang pertama, your HR drives organizational culture. HR shapes and maintains the company's culture aligning with business goal. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa you cannot go higher, Anda tidak bisa meng-upscale your business kalau Anda tidak punya strong person, strong people. Dan if you have strong people tapi mereka tidak engage, itu akan berakhir dengan angka turnover yang tinggi. Nah, bagaimana cara Anda bisa menekan turnover yang tinggi? Salah satunya adalah dengan memastikan you have a strong culture. Ya, dulu saya pernah bekerja menjadi dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta Barat, very big private university. Kemudian begitu saya masuk, itu udah terasa tuh. Semua orang disebut dengan panggilan khusus. Ya. Kemudian disebut dengan dia masuknya tahun berapa. Ya, katakanlah nama perusahaannya, katakanlah ABCD gitu ya, nama kampusnya ABCD. Nah, setiap orang yang masuk, maka dia sudah akan disebut dengan ABCD Citizen 2000 sekian. Dan tahun masuknya itu dijadikan sebagai starting form, dan identifikasi tahunnya itu adalah perkiraan waktu lulus normalnya. Sehingga setiap orang itu memiliki drive, memiliki semangat untuk bisa dia selesai sesuai dengan dia masuk tahun berapa dan target selesainya tahun berapa secara normal. Karena dia selalu dipanggil dengan ABCD Citizen tahun sekian. Dan saya merasa wow, ini menarik ini. Very strong culture. Dan semua orang berusaha untuk mewujudkan itu terjadi. Mulai dari dosennya, mahasiswanya, tenaga labnya, tenaga kependidikannya, dan itu membangun sebuah collective effort sehingga itu pada akhirnya teman-teman itu membangun budaya bersama dan itu menjadi collective identity bagi semua orang yang berhubungan dengan kampus tersebut. Ya. Berikutnya yang kedua, your HR itu build a resilient and engaged workforce. HR Anda bagaimana agar bisa menjadi game changer perlu untuk membangun tenaga kerja yang resilient, yang tangguh dan engage. Tentu Anda perlu menggunakan baseline, Anda perlu ada engagement survey, Anda perlu ada data, Anda perlu ada matrix yang Anda gunakan, yang bisa Anda jadikan sebagai dashboard, how engage your people with the company. Ya.
Di poin pertama saya tulis, Anda bisa lihat di sana, a strong HR ensure employees are skilled, adaptable, and ready to meet business challenges. Dan ini tidak mungkin Anda dapatkan kalau Anda tidak develop mereka. Ya, dan yang kedua, ini yang tadi saya sampaikan about employee engagement. Yang ketiga, HR leads change management. Kalau ada yang mengatakan bahwa change management itu satu hal yang critical dan itu harus di-lead oleh top management. Saya setuju. Dan to be precise, top manajemennya siapa? HR. So kalau Anda top manajemen Anda HR director misalnya, HR director lah yang idealnya itu melead change management. Karena kalau kita bicara change management, kita akan bicara hukum Pareto, teman-teman. Ya. Bahwa 80% hasil yang Anda dapatkan itu ditentukan oleh 20% elemen. Nah, 20% elemen yang harus Anda pastikan itu adalah your people. If you can manage your people well, I believe, yeah, the 80% of change management result you expect itu akan mungkin dan bisa Anda raih. Ya. Nah, apapun bentuk change managementnya, apakah restrukturisasi perusahaan, merger, digital transformation, kemudian acquisition, dan lain sebagainya. Nah, HR itu perlu untuk memainkan peranan untuk memastikan smooth. Saya kebetulan sudah mengalami beberapa, mulai dari dulu spin-off. Perusahaan gede, kemudian dilihat ada potensi market, akhirnya dipecah tuh perusahaan. Yang tadinya satu perusahaan jadi dua perusahaan. Kemudian ada merger, dua perusahaan yang sama, merger, bersatulah mereka jadi satu perusahaan. Dengan komposisi sama kuat, 50-50. Ada acquisition, satu perusahaan besar membeli perusahaan kecil, artinya dicaplok. Ya, kemudian ada digital transformation yang tadinya manual terus berubah menjadi berbasis sistem digital. Kemudian ada juga digitalisasi inisiatif, ada HR services centralization. Waktu itu yang tadinya semuanya dilayani di Indonesia itu dipindahkan ke Filipina. Jadi semua ASEAN itu dikontrol dari Filipina. And you know what? Dari pengalaman saya, dari 25 tahun pengalaman saya di bisnis, itu semuanya key sukses faktornya adalah people. People. Kalau Anda gagal mengelola karyawan, ya, your people, yakinlah hasil-hasil yang lain itu tidak akan bisa Anda harapkan baik. Ya. 4. HR drives diversity, equity, dan inclusion atau DEI. Kita tahu kita sekarang berada pada konteks bisnis yang sudah semakin borderless, ya. Kemudian semakin aware terhadap isu-isu kesetaraan. Kemudian semakin aware terhadap isu-isu yang berhubungan dengan HAM, human right. Nah, pada konteks perusahaan, siapa yang jadi motornya? HR yang jadi motornya. Ya, HR fosters an inclusive workplace. Di banyak negara-negara maju, usia itu tidak boleh menjadikan pertimbangan. Tidak boleh dijadikan pertimbangan dalam rekrutmen. Nah, di Indonesia, beberapa perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah advance, yang besar ya, itu sudah menerapkan itu. Mereka drop. Nah, di beberapa perusahaan yang lain, mereka masih menggunakan usia. Nah, isu-isu seperti usia itu, gender, kemudian disabilitas, teman-teman, itu pada konteks perusahaan, HR lah yang menjadi motornya. Oke, berikutnya 5. HR juga creates competitive advantage, menjadi kekuatan untuk meningkatkan kebersaingan perusahaan. Level kebersaingan perusahaan. Ya, sehingga kalau Anda baca di banyak media, di banyak sumber, kalau Anda survei adik-adik kita yang baru tamat di
perguruan tinggi, dari perguruan tinggi, mereka mau kerja di mana? Maka muncullah nama-nama populer seperti Astra, seperti BCA, Semen Indonesia Group, dan macam-macam itu sebagai pilihan mereka untuk berkarir. Sehingga nggak heran kalau perusahaan-perusahaan besar itu gampang nyari karyawannya. Di salah satu podcast saya pernah mendengar direktur HR BCA untuk satu posisi di BCA itu rata-rata 5.000 applicant, teman-teman. Rata-rata. Nah, siapa yang membuat itu terjadi? Mengapa perusahaan itu benar-benar diinginkan oleh pencari kerja? Dan itu efeknya nanti kan mereka akan gampang kan mencari talent kan? Siapa yang membuat itu terjadi? HR yang membuat itu terjadi. Dan terakhir, HR aligns people strategies with business goal. HR itu merupakan jembatan yang akan menghubungkan antara people dengan bisnis. Your people strategy should be in line dengan business strategy, dan business strategy ini tidak boleh dibiarkan lari duluan tanpa membawa people strategy. So mereka harus membangun, kalau dulu orang menyebutnya link and match. Kalau saya malah mengatakan bukan sekedar link and match, tapi mereka sudah terintegrasi bahwa people strategy is part of business strategy. Nah, kalau tadi kita bicara konteks yang short term, teman-teman. Kita bicara tentang fenomena, ini isu yang berhubungan dengan bisnis, kemudian HR, tren HR di 2025, dan sekarang yuk kita horizonnya kita perjauh. Ini saya ambil dari IBM Institute for Business Value. Inilah isu-isu yang berhubungan dengan people yang nanti ke depan akan menjadi challenge-nya kita di HR. Yang pertama, work-life balance. Ini yang paling tinggi, teman-teman. Ya, orang semakin peduli ya dengan kesehatan mental. Orang semakin paham bahwa mereka bukan robot. Orang semakin aware kalau mereka ini bukan alat produksi, tapi mereka adalah manusia. Yang mereka juga punya kehidupan yang lain selain dari kehidupan profesional mereka di perusahaan. So work-life balance ini akan menjadi isu yang perlu untuk kita antisipasi dan kita siapkan. Berikutnya, career advancement and opportunity. Ini akan semakin lebih populer ke depan. Ya, jenjang karir, peta karir, teman-teman. Berikutnya, compensation and benefit. Kalau dulu perusahaan Indonesia hanya bersaing dengan perusahaan Indonesia. Sekarang dengan semakin banyaknya pemerintah kan mengundang investor sebanyak-banyaknya kan, banyak perusahaan yang masuk ke sini, dan konsekuensinya apa? Kita akan bersaing juga dengan mereka. Nah, compensation and benefit ini akan menjadi salah satu isu yang tidak mungkin kita nafikan, kita acuhkan. Berikutnya adalah employee ethic and values, ya, etika. Kita berhadapan sekarang dengan generasi, ya kalau teman-teman perhatikan banyak sekali ya hal-hal yang viral yang berhubungan dengan generasi Z, Gen Z, yang ujung-ujungnya itu adalah berhubungan dengan ethics dan values mereka. Berikutnya continuous learning support, ya, continuous learning opportunity. Kemudian yang terakhir adalah organizational stability. Saya yakin Anda tahu dengan konteks VUCA, ya, di mana ketidakjelasan itu persentasenya semakin tinggi pada konteks industri di masa-masa ini, dan ke depan organization stability ini, teman-teman, akan menjadi hal yang benar-benar menjadi concern. Ya, kita tahu dulu, saya ingat waktu itu salah satu menteri mengatakan bahwa startup itu akan menjadi masa depan ekonomi Indonesia. Bahkan kita salah satu di antara top 3 startup ekosistem di dunia. 5-10 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu lah. Tapi kita lihat sekarang, teman-teman bisa lihat sekarang, satu persatu startup kita itu mengalami masalah, hard time, ya. Tidak lagi, investor tentu nggak akan lagi melihat branding, image, valuasi. Mereka nggak akan lagi melihat itu. Mereka akan benar-benar melihat fundamental. Ini perusahaan make money atau tidak.
Nah, sekarang apa yang terjadi? Begitu Anda dapat angel investor, Anda dapat capital, yang terjadi adalah Anda harus mampu untuk membuktikan bahwa your company make money. Kapan, berapa lama, itu harus dibuktikan dengan baik. Nah, apa resikonya? Itulah yang dihadapi oleh teman-teman di startup sekarang. Kita tahu ada beberapa yang lately ya, Fishery, Investri dan lain sebagainya. Sebelumnya itu Shopee, GoTo, itu juga mengalami hal-hal yang luar biasa berhubungan dengan organizational stability. Dan bahkan terakhir yang juga cukup shocking, Bukalapak sebesar itu dulu sekarang keluar dari market. Ya. Alright. Berikutnya the future of HR. Ini yang tadi sudah beberapa hal kita bahas ya. Saya ingin tekankan kembali bahwa employee experience will have to meet expectation. Orang bicara tentang flexibility of working from home, working from everywhere. Ini akan ke depan akan terus menjadi tema yang akan menarik dan perlu untuk diantisipasi oleh HR. Ya, dan orang-orang ke depan itu akan memberikan concern yang lebih besar dibandingkan dengan sekarang. Kemudian HR will lead the charge of organization flexibility. Kita akan ke depan itu akan menjadi leader, akan menjadi lokomotif untuk fleksibilitas. Kita tahu sebelum COVID orang nggak kenal ada WFH. Semuanya kalau kerja di kantor WFO. Setelah COVID WFH. Nah normalnya kalau ada isu, ada keadaan luar biasa, kemudian itu berakhir, harusnya kan kembali lagi ke sebelumnya. Tapi tidak terjadi itu di dunia profesional, teman-teman. People sudah terbiasa bekerja di rumah and work everywhere, dan itu menjadi tren baru. Ya, walaupun mungkin tidak applicable di semua industri, somehow itu menjadi concern. Berikutnya, people analytics. Kalau dulu kita hanya bicara tentang data, berapa orang karyawan perempuan, berapa orang laki-laki, kemudian berapa orang S1, S2. Dulu kita hanya bicara tentang data as it is. Ke depan, data itu akan menjadi part of the strategy. Salah satu teman saya itu bekerja di perusahaan pembiayaan yang cukup besar. Dia sharing ke saya waktu itu, Pak, kita itu bahkan mendeteksi berapa kilometer rumah calon karyawan kita dari kantor. Terus saya tanya, dari mana dapat itu? Pak, Google tell me everything. Dan saya bisa dapat itu banyak sekali, Pak, sumbernya. Dan once saya dapat itu, saya analisa, kemudian itu menjadi kebijakan di rekrutmen kita, Pak. Wow, that's good. That's good. That's the future of HR. Okay? So it is people analytic, it is HR analytic. Berikutnya, HR automation will mean admin liberation. Kita semakin lama ke depan, teman-teman, akan semakin akrab dengan hal-hal yang berbau mesin digital. Saya ingat dulu waktu saya pertama kerja, absen itu tanda tangan. Kemudian naik dikit pakai absen amano yang pakai ceklek, gitu kan, pakai kartu. Kemudian naik fingerprint, kemudian naik jadi retina. Ke depan itu tidak perlu lagi semuanya. Kenapa? Karena absensi saya digital saja, pakai geotagging. Ya, saya kerja dari mana gitu, dari Starbucks, dari restoran manapun, saya bisa absen dari situ. Dan untuk itu perusahaan nggak perlu lagi menyediakan orang untuk ngurusin absen, karena dia akan auto counting, auto analysis, dan HR lebih pada harvester saja, panen data dari sistem yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah diversity, equity, inclusion, dan sustainability akan menjadi lebih penting ke depannya. Terakhir, teman-teman, ini slide saya terakhir. Dulu kalau Anda ahli di satu bidang, di training misalnya, dan Anda bekerja di HR, cukup. Kalau sekarang, no longer. Tidak lagi cukup. Anda perlu untuk tahu bidang-bidang yang lain. Anda tetap ahli di satu bidang, tapi Anda perlu tahu bidang-bidang yang lain. Nah, kalau Anda lihat modelnya, ini disebut I-shape. Kemudian yang sebelah kanan, ini disebut T-shape. Ya, kalau Anda ahli di training, itu Anda punya functional competencies. Somehow, Anda juga harus punya business acumen. Anda harus tahu data, Anda harus bisa mengolah data literacy, kemudian digital.
dexterity, kemudian people advocacy.